untuk Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. 1000 kali, 500 kali, 100 kali. Baik, 100 kali membaca salawat untuk Rasulullah. Dari 100 kali bacaan salawat Anda, berapa kali Anda ingat Rasulullah? 10 kali. Baik, dari 10 kali Anda ingat Rasulullah, berapa kali Anda menitikkan air mata di saat membaca salawat untuk Rasulullah? Salah satu guru Habib Zain juga, Habib Ali Al-Jufri, kalau menyebut nama Nabi Muhammad adalah dibarengi dengan tetesan air mata. Apalagi di saat-saat kisah yang luar biasa. Tapi hati kita ini keras, berusaha ada untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlu dibangkitkan kerinduan tadi. Dibangkitkan dengan banyak membaca sejarah Nabi Muhammad, sejarah perjuangan, sejarah kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita, bahkan arhamu bina minna. Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita daripada diri kita sendiri. Demi Allah, Nabi Muhammad tidak rela jika mata kita melihat yang haram. Nabi Muhammad tidak rela jika telinga kita mendengar yang haram. Nabi Muhammad tidak rela kalau lidah kita ngomong yang haram. Nabi Muhammad tidak rela jika kita melakukan yang haram. Tangis Nabi Muhammad adalah karena takut umat ini terjerumus dalam keharaman. Nabi Muhammad selalu menangis untuk kita agar kita tidak terjerumus dalam keharaman. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Mata melihat yang haram pun belum pernah menangis, mulut ngomong kotor pun belum pernah menangis. Kita memang kurang cinta kepada diri kita. Siapa yang mencintai kita? Rasulullah. Sangat cinta kepada umat beliau. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad didampingi oleh putri tercinta beliau, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, yang waktu itu umurnya 87 tahun. Karena awal perjuangan Sayyidina Rasulullah, Sayyidat Fatimah Az-Zahra umurnya adalah umur sebegitu. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan di saat Sayyidat Fatimah Az-Zahra umur 7 tahun, 8 tahun mendampingi Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Saat itu berada di kota Mekah, di sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran di depan pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar orang kafir yang ada di Mekah. Di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, ternyata tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang melemparkan batu dengan kuat, sehingga batu itu mendarat di pelipisnya Rasulullah, hingga Nabi Muhammad terpental ke belakang. Lalu Nabi Muhammad berdiri tegap lagi, seolah-olah memang tidak ada yang sakit. Karena Nabi Muhammad selalu pengen menampakkan kegagahannya, wibawanya, menampakkan bahwasanya Nabi Muhammad bukan orang lemah. Sakit tapi ditahan Rasulullah. Nabi Muhammad masih menyampaikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Akhirnya ditegur oleh Siti Fatimah, "Abah, ada darah di pelipismu. Ada darah di pelipismu, Abah." Nabi Muhammad tidak sadar kalau ada pelipis, kalau ada darah di pelipisnya. Di saat diingatkan oleh putri beliau bahwa ada darah di pelipis beliau, maka seketika Nabi Muhammad mengambil sorban beliau dengan bergegas, dengan cepat. Lalu sorban itu ditempelkan di pelipis beliau dengan tangan gemeteran. Lalu Sayyidat Fatimah bertanya, "Abah takut dengan darah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Tidak putriku, aku tidak takut dengan darah, akan tapi aku takut jika darah ini menetes ke bumi, lalu bumi tahu ini darahku, bumi akan marah dan bumi akan mengutuk orang yang melemparku itu, karena aku tidak ingin umatku ini terkutuk." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya, bahkan suatu ketika Nabi Muhammad di saat berada di kampung Taif, Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran ke sana kemari. Ini lihat perjuangan Rasulullah. Nabi Muhammad rela sakit, rela dipukuli demi kita, sebab Nabi Muhammad sudah dijamin surga. Nabi Muhammad pangkatnya paling tinggi. Akan tapi pun demikian Nabi Muhammad masih berjuang dan berjuang. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk kampung namanya kampung Taif. Di kampung tersebut Nabi Muhammad bukan minta duit, bukan minta makan, akan tapi ingin menyampaikan kebenaran.